Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam kesempatan hari ini. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi dan fungsi invest. Tetapi pertemuan kali ini kita akan membahas komposisi fungsinya saja. Nah, materi ini Ibu sudah share di Google Classroom. Nanti silahkan dibaca untuk membantu anak-anak yang belum paham dengan baik. Nah, silahkan nanti tonton penjelasan yang Ibu berikan kali ini. Baik anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ini ada dua ya. Yang pertama menganalisis operasi komposisi dan operasi invest pada fungsi. Kemudian yang kedua ini menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi invest pada fungsi. Nah, komposisi fungsi itu pengertiannya adalah sebagai berikut. Komposisi fungsi itu adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Misalkan diketahui fungsi fx dan gx dengan fungsi f itu memetakan a ke b dan fungsi g memetakan b ke c. Nah, dari dua fungsi ini dapat disusun sebuah fungsi baru dengan menggunakan operasi komposisi, yaitu, nah ini ada tanda seperti ini dibaca bundaran atau komposisi anak-anak. Nah, fungsi baru yang dapat dibentuk itu adalah hx, itu sama dengan g bundaran fx, atau dirumuskan menjadi g fx, atau sebaliknya anak-anak ya. Nah, dengan h G bundaran F, yaitu memetakan A ke C, disebut komposisi fungsi fx dilanjutkan dengan fungsi gx. Begitu sebaliknya, kalau F bundaran G gitu ya sama dengan F gx, itu H-nya akan sama dengan F bundaran G. Itu berarti komposisi gx dilanjutkan dengan fungsi fx. Nah, itu Nah, diagram pemetaan untuk fungsi komposisi Hx sama dengan G bundaran Fx itu perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini seperti ini ilustrasinya anak-anak. Berarti ada fungsi X, kemudian ada fungsi F dan ada fungsi G. Nah, ini diperhatikan. Nah, Ibu berikan sebuah contoh. Nah, di sini misalnya ada 3 himpunan, yaitu himpunan A dengan anggotanya 2, 3, 4, 5, kemudian himpunan B dengan anggotanya 5, 7, 9, 11, dan C anggotanya 27, 51, 66, dan 83. Nah, fungsi F memetakan A ke B itu ditentukan dengan rumus Fx sama dengan 2x tambah 1, dan fungsi G memetakan B ke C ditentukan oleh rumus Gx sama dengan x kuadrat tambah 2. Nah, hal tersebut ditunjukkan oleh diagram panah sebagai berikut. Nah, ini ada fungsi F dan fungsi G. Nah, kalau kita perhatikan tanda panah ini anak-anak, berarti dari 2, kemudian 5, 2, 7. Nah, itu artinya fungsi H itu memetakan A ke C, sehingga peta dari 2, berarti 2 ini akan menghasilkan 27 sesuai dengan rumus yang diberikan di atas. Kemudian 3 itu menjadi 51, kemudian 4 menjadi 66, dan 5 menjadi 83. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan, nah itu akan diperoleh G bundaran F itu akan sama dengan 2,27, 3,51, kemudian 4,66, dan 5,83. Nah, seperti itu kalau kita buat dalam bentuk diagram panah atau diagram pen. Nah, selanjutnya anak-anak secara umum untuk fungsi komposisi dari G ke F ditulis H sama dengan G bundaran F, atau Hx sama dengan G bundaran Fx. Nah, secara umum ditulis seperti ini anak-anak.
Nah, selanjutnya kalau kita definisikan fungsi f memetakan a ke b, berarti ditulis dengan rumus y sama dengan fx. Kalau g memetakan b ke c, nah itu dirumuskan dengan y sama dengan gx. Nah, fungsi komposisi g dan f itu ditentukan dengan aturan ya, aturan hx sama dengan g bundaran fx sama dengan gfx. Nah, ingat tanda ini dibaca komposisi atau bundaran. Perhatikan bahwa fungsi komposisi g bundaran fx ini ditentukan dengan mengerjakan fx-nya terlebih dahulu. Berarti kita mengerjakannya kalau ditulis seperti ini dari belakang ya. Nah, baru dilanjutkan dengan gx ya. Perhatikan contohnya, Nana. Nah, pertama Ibu akan berikan contoh fungsi linear dulu, yaitu fx sama dengan 3x min 2. Nah, berarti kalau fa, nah itu artinya apa? Setiap x pada fx ini kita ganti dengan a. Nah, berarti x ini kita gantikan dengan a, menjadi 3a dikurangi 2. Selesai. Nah, kemudian kalau f2 itu artinya apa? Nah, di atasnya fa, berarti a ini kita gantikan dengan 2 ya. Berarti 3, a-nya ganti dengan 2. Berarti 3 kali 2 dikurangi dengan 2. Berarti sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, itu sebenarnya untuk komposisi fungsi itu prosesnya juga sama. Nah, misalnya diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dan gx sama dengan 2x min 3. Tentukan. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah f bundaran g, kemudian yang kedua g bundaran f. Nah, kita mulai dari f bundaran g. Nah, seperti tadi ya, Nana, f bundaran g berarti didefinisikan sebagai fgx. Itu artinya apa? Nah, kita perhatikan fgx. Nah, berarti setiap x pada fx itu kita gantikan dengan gx ya, gx. Nah, di mana gx-nya adalah 2x min 3. Ya, 2x min 3. Nah, berarti f dalam kurung 2x min 3. Berarti gx ini kita ganti dengan 2x min 3. Nah, setelah itu ini kan jadinya f. Nah, ini x. Berarti x pada fx kita gantikan dengan 2x min 3. Berarti fx-nya kan x pangkat 2 tambah 1. Berarti x-nya ini kita ganti dengan 2x min 3. Nah, sehingga 2x min 3, ini pangkat 2, ini juga pangkat 2 ya, ditambah dengan 1. Nah, setelah itu anak-anak kuadratkan seperti menguadratkan biasa. Berarti gunakan bagaimana langkah-langkah menguadratkan, anak-anak. Nah, berarti 2x kuadrat berarti menjadi 4x kuadrat. Kemudian 2 kali 2x kali min 3 itu hasilnya adalah min 12x. Kemudian min 3 kuadrat itu sama dengan 9, berarti ditambah 9. Nah, ini 1 tambah 1. Nah, berarti ini sekali lagi untuk menguadratkan bentuk ini anak-anak gunakan bentuk A tambah B kuadrat atau A kurang B kuadrat. Ya, penjabarannya adalah A kuadrat min 2 kali A kali B kemudian ditambah B kuadrat. Nah, itu ingat nanti sifat itu anak-anak gunakan. Nah, sehingga diperolehlah hasil 4x kuadrat min 12x ditambah 10. Nah, itu adalah fungsi baru ya yang kita dapatkan dari f bundaran g. Oke, semoga anak bisa paham. Nanti kalau belum paham bisa lagi kita diskusikan di Google Classroom. Oke, kita lanjutkan kembali dengan yang kedua, yaitu G bundaran fx, yaitu dirumuskan menjadi gfx. Langkahnya sama, berarti fx-nya kita ganti dulu dengan x kuadrat tambah 1. Kemudian kita menemukan g ya, berarti fungsi g. Kita perhatikan fungsi g-nya. Nah, berarti sekarang setiap x pada fungsi gx kita ganti dengan x kuadrat tambah 1. Nah, berarti x-nya ini kita ganti dengan x kuadrat tambah 1. Berarti 2, kita tulis 2. X-nya ini kita ganti dengan x kuadrat tambah 1. Kurang 3, ya kita tuliskan lagi kurang 3. Nah, setelah itu kita jabarkan. 2 kali x kuadrat berarti 2x kuadrat. 2 kali 1 berarti 2.
kurang 3, berarti kurang 3. Menjadi 2x kuadrat min 1. Dari 2 kurang 3 itu min 1. Nah, sederhana kan anak-anak? Nah, semoga anak-anak bisa paham bagaimana kita menggabungkan dua buah fungsi. Baik anak-anak, kita ada satu lagi, yaitu bagaimana kita menentukan fungsi jika fungsi komposisi dan sebuah fungsi lain diketahui. Nah, ini anak-anak, kita misalkan fungsi komposisinya adalah f bundaran gx atau g bundaran fx. Ya, diketahui. Dan sebuah fungsinya fx juga diketahui. Atau, nah maka kita bisa menentukan fungsi gx. Nah, demikian pula jika fungsi komposisi f bundaran g atau g bundaran fx-nya diketahui dan sebuah fungsi gx juga diketahui, maka kita bisa menentukan fungsi fx-nya. Contoh, nah diketahui gx sama dengan 3 min 2x dan g bundaran fx sama dengan 2x kuadrat tambah 2x min 12. Tentukan rumus fungsi fx-nya. Nah, kita mengerjakannya adalah mulai dari g bundaran fx yang sudah diketahui. Nah, berarti kita tuliskan, kemudian kita rumuskan ya bagaimana g bundaran fx itu akan menjadi gfx sesuai dengan rumus fungsi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, gfx itu artinya apa? Setiap x pada fungsi gx itu kita ganti dengan fx. Nah, berarti kita lihat sekarang fungsi gx. Berarti 3, ya kita tulis 3, dikurangi 2. Nah, sekarang berarti x-nya inilah yang kita ganti dengan fx. Nah, berarti 3 dikurangi 2 kali fx. Kita setelah itu kita selesaikan seperti menyelesaikan pertidaksamaan ya. Menyelesaikan persamaan. Berarti kita cari fx-nya ya. Fx-nya. Nah, berarti dari sini didapatlah fx sama dengan, dari sini dulu min 2x sama, berarti 3 ini kita pindah ke ruas kanan. Min 2x sama dengan, nah seperti ini, kita bagi min 2 ya, kita bagi min 2 sehingga ini dari min plus bagi min menjadi min 2x kuadrat bagi min 2 min x kuadrat, kemudian 2x dibagi min 2 itu hasilnya adalah min x, kemudian min 15 dibagi dengan min 2 itu hasilnya adalah 15/2. Nah, itu satu contoh lagi. Diketahui fx sama dengan 2x min 1 dan g bundaran fx-nya sekarang diketahui. Yang ditentukan adalah rumus fungsi gx. Sama seperti tadi, kita mulai dari g bundaran fx. Ya, g bundaran fx berarti dirumuskan menjadi gfx. Berarti fx kita ganti dengan 2x min 1. Nah, di sini G 2x min 1 yang diminta adalah gx. Nah, berarti kita misalkan terlebih dahulu 2x min 1 ini dengan variabel a. Boleh tidak a? Boleh. Tapi jangan dulu dimisalkan dengan x, kita misalkan dengan a, itu yang paling mudah ya. Nah, kemudian dari bentuk 2x min 1 sama dengan a, kita cari variabel x-nya sama dengan, nah, sesuai dengan operasinya, yaitu a ditambah 1/2. Berarti ini min 1-nya ke kanan, a tambah 1, 2-nya menjadi penyebut. Berarti x sama dengan a tambah 1/2. Nah, berarti selalu kita cari nilai x-nya nanti sama dengan berapa. Nah, selanjutnya karena tadi kita misalkan 2x min 1 itu dengan a, berarti GA ya, berarti GA sama dengan, nah berarti sekarang setiap x kita ganti dengan a tambah 1/2. Berarti ini kan 2x min 5, berarti x-nya ini kita ganti dengan a tambah 1/2. Berarti ya, sudah 2 ganti min 5 tetap penyebutnya 12. Nih 12, x-nya ini kita ganti dengan a tambah 1/2 dikurangi dengan 6.
Sudah? Berarti GA kita kalikan ke dalam menjadi 2A tambah 2 per 2 kurang 5. Kemudian penyebutnya 12A tambah 12 per 2 kurang 6. Oke. Nah, ini karena 2 bagi 2, berarti ini akan menghasilkan A, sedangkan ini menghasilkan 1 dikurangi dengan 5. Sedangkan penyebutnya 12 bagi 2, 6A. 12 bagi 2 adalah 6. Sehingga ini 6A ditambah 6 dikurangi 6. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak bisa disederhanakan? Nah, berarti anak-anak menjumlahkan atau mengurangkan bentuk pecahan yang penyebutnya tidak sama. Nah, berarti harus disamakan penyebut. Nah, berarti seperti itu langkah-langkahnya nanti anak-anak. Nah, untuk anak-anak yang kurang paham, yang belum paham, nanti kita akan lanjutkan di Google Classroom untuk berdiskusi. Nah, sampai di sini anak-anak, A tambah 1 kurang 5 akan menghasilkan A kurang 4. Sedangkan ini 6A. Berarti hasilnya ini masih variabelnya A. Yang diminta adalah variabelnya X. Nah, karena variabel A ini semu boleh digantikan oleh variabel yang lain. Nah, berarti A ini kita ganti dengan X. GX. Nah, berarti seperti tadi, berarti A-nya setiap A kita ganti dengan X. Berarti hasilnya adalah X dikurangi 4 per 6X. Nah, demikian kira-kira anak-anak penjelasan yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat dan anak-anak bisa lebih paham. Nah, selanjutnya apabila ada sesuatu yang belum anak-anak pahami, kita diskusikan di Google Classroom. Selamat siang anak-anak, selamat belajar, semoga tetap semangat. Bye-bye.